Halo, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dita Agustina, mahasiswi pendidikan biologi Universitas Halu Oleo. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang komponen kimiawi penyusun sel. Komponen kimiawi penyusun sel. Ada unsur dan senyawa. Nah, unsur yang menyusun sel dibedakan menjadi dua. Pertama, unsur makro, artinya unsur yang ditemukan dalam jumlah banyak di dalam sel. Yang kedua, unsur mikro, artinya unsur yang ditemukan dalam jumlah sedikit di dalam sel. Selanjutnya, kita bahas senyawa penyusun sel. Senyawa penyusun sel juga dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, senyawa organik, yang kedua, senyawa anorganik. Yuk kita bahas satu persatu ya. Senyawa organik. Senyawa organik yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat tersusun atas atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat merupakan sumber energi dan komponen penting untuk dinding sel. Karbohidrat pada membran sel berupa oligosakarida dan polisakarida yang bisa berikatan dengan protein dan lipid membentuk glikoprotein dan glikolipid. Karbohidrat juga berfungsi sebagai bahan baku proses respirasi sel. Senyawa organik selanjutnya adalah protein, yang merupakan senyawa organik terbesar yang menyusun sebuah sel. Protein tersusun atas asam amino dan beberapa unsur. Nah, protein yang menyusun sel dapat dibedakan menjadi dua jenis. Ada protein struktural yang berperan dalam pembentukan struktur sel dan ada protein fungsional yang berperan dalam pengaturan aktivitas sel, misalnya enzim dan hormon. Senyawa organik yang terakhir adalah lemak atau lipid yang tersusun atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Di dalam sel terdapat banyak lipid penting, di antaranya fosfolipid, glikolipid, dan steroid. Tapi yang paling banyak dalam sel adalah fosfolipid. Lipid memiliki beberapa fungsi, yaitu membentuk membran plasma bersama protein dan karbohidrat, dan sebagai sumber energi cadangan bagi sel. Gimana? Sampai di sini teman-teman bisa paham ya? Nah, yang organik udah kita bahas, sekarang kita lanjut ke senyawa anorganik. Air merupakan komponen utama dalam protoplasma. Jumlahnya mencapai 50% sampai 95%. Fungsi air diantaranya adalah sebagai media berlangsungnya reaksi-reaksi kimia di dalam sel dan sebagai bahan baku hidrolisis dalam transportasi zat. Yang kedua, garam mineral yang mengalami ionisasi dalam protoplasma membentuk ion berupa kation dan anion. Ion-ion ini berfungsi untuk mempertahankan tekanan osmotik dan keseimbangan asam basa dalam sel. Contoh garam mineral adalah natrium klorida, magnesium klorida, kalsium sulfat, kalium dihidrogen fosfat anhidrat, dan natrium bikarbonat. Berikutnya, gas. Gas yang terlibat dalam aktivitas sel adalah oksigen, karbon dioksida, dan amonia. Mereka punya peran tersendiri ya. Oksigen diperlukan untuk respirasi sel. Karbon dioksida merupakan hasil samping respirasi sel dan fermentasi sel. Kalau bagi tumbuhan, digunakan untuk fotosintesis. Sedangkan gas amonia merupakan zat sisa hasil pemecahan protein. Gimana? Udah paham belum tentang komponen penyusun sel? Baik, itu saja yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya.